Pada kesempatan ini piagam penghargaan diberikan kepada IR Insinyur Karuniawan Purwanto Sanjaya, Kepala Divisi Regional Jawa Timur Perhutani, Bapak Dodi Purwanto, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Mas Dito ya, wow keren. Anindito Himawan Pramana, Sarjana Hukum, Bupati Kediri, atas kepemimpinan dan komitmennya dalam peran serta membutuhkan pusat Fikus Nasional di Buffer Zone Cagar Alam. Manggis Gadungan. Yang ditunjuk oleh Belanda pada tanggal 11 Juli 1919, kurang lebih telah berusia 103 tahun. Di Cagar Alam, Manggis Gadungan dan Besol Gadungan terdapat beberapa jenis tikus yang menjadi sumber pakan satwa maupun rumah bagi satwa. Ini betul. Nah, ini zaman Belanda sudah menetapkan pada tanggal 11 Juli 1919. Jadi ini salah satu cagar alam tertua di Indonesia, Mas Bu. Dan terdapat 11 jenis fikus di cagar alam, namun tidak dijumpai semai. Nah, untuk pertumbuhannya, perkembangannya kami dibantu oleh relawan, Pak Dokter dan teman-teman yang menanami. Mana Pak Dokternya? Pak Dokter Ali. Ya, yang bukan saya, Mas Buk, Mas Rudi. Yang menanami Mas Buk, mbahnya tikus. Ini Mbah Leses. Ini yang berjasa. Yang ditanami di buffer zone yang telah diterapkan oleh perhutani. Jadi di sekeliling cagar alam terdapat buffer zone itu yang ditanami, Mas Bu. Ditanami dengan berbagai macam jenis tikus. Dan itulah yang pada saat Bu Anggi Pak Dirjen ke kawasan Manggis diusulkan untuk menjadi pusat tikus nasional. Luasnya sekitar 7,3 hektar. Yang keliling berapa hektar? Tadinya Buffer zone-nya 7,3 hektar, kawasannya sendiri 13,36 hektar. Jadi untuk kawasan ini 20 hektar per lebih. Ini masuk karakteristik fikus, diantara yang terdapat di halaman ini yang memiliki akar udara itu termasuk subgenus Urostigma. Jadi fikus itu merupakan satu marga dari famili Moraceae. Terdapat 6 subgenus. Nah, yang paling sering kita kenal tuh beringin. 6 submarga. Nah, jadi yang paling sering kita lihat tuh dari submarga Urostigma yang memiliki akar udara. Kalau yang buah tin itu adalah submarga Ficus. Dan di cagar alam yang merupakan rumah kalong ini berupa pohon besar dari submarga Pharmacosicae. Masuk, sing zoom masuk. Nah, pada tahun 2018 saat itu Pak Kepala Balai Bapak Nandang Priadi, Pak Nandang itu ke kawasan Manggis, masuk waktu itu ke kawasan dan melihat pohon leses. Waktu itu menugaskan saya untuk menginventarisasi. Masuk. Ini Pak Nandang, Pak. Iya, Pak Nandang yang waktu itu bilang, oh leses ini fikus gitu. Terus pada tahun 2019 kami selesai memetakan fikus di dalam cagar alam. Itu ada 23 tegakan besar. Nah, ini yang telah berhasil dibudidayakan oleh relawan, khususnya Mas Rudi. Yang di kawasan ini Pak Mas Bro ada apa? Dia memiliki akar banir, jadi berupa pohon besar. Kemudian akarnya ini leses Ficus albicula yang berhasil memberikan juga Mas Rudi. Jadi rumah kalong.
dan sumber pakan bagi monyet ekor panjang, kalong maupun burung-burung yang ada di kawasan. Iya, ini termasuk daunnya yang tidak disukai. Jadi makanya mungkin itu sebabnya tidak ditemukan semai. Jadi begitu tumbuh dimakan sama monyet. Gondang ini. Ini Bu tadi paginya sudah mencipu. Ibu mau ngecek mungkin ini. Jangan Bu. Jangan ini. Saya aja. Belum matang ya, kurang matang. Coba juga. Jadi dia juga berupa pohon besar, masuk spirus Pharmacosike. Nah ini bayinya itu Bu, Mas Bu, ya bayinya ini Malik. Ya bayinya seperti ini, nanti menjadi monster ficus seperti ini Pak. Karena semainya karena bijinya kecil, ini bijinya. Termasuk gigit. Ini disemai. Nanti setelah tumbuh bisa menjadi sebesar itu, maka sangat bermanfaat untuk konservasi air, konservasi tumbuhan dan satwa. Untuk obat-obatannya dulu. Untuk obat-obatan Pak Wahyu. Ya, jadi selain dipakai untuk hewan, juga ada beberapa tanaman fikus ini bisa dipakai sebagai sayuran. Jadi seperti bunut itu bisa dipakai sayur bening, masih muda, daun mudanya. Iya. Kemudian dari bulu ini juga buahnya itu rasanya manis. Ini bisa dipakai fermentasi sebagai minuman. Ini sebagai pendukung untuk peternakan awal. Jadi ini juga enak. Kemudian dari ini daun ficus bukan nih? Oh iya. Ini kalau ini karet tebu memang dari beberapa penelitian dan kita sudah gunakan ternyata bagus untuk pengobatan stroke. Iya, stroke, darah tinggi, gangguan-gangguan saraf, kita keringkan, dibuat teh. Jadi semua tanaman fikus ini selain dipakai untuk penghijauan, juga sebagai cadangan makanan seperti ini di Wilis, di daerah Kelot banyak tumbuh sebagai cadangan untuk makanan hewan ataupun yang lain kalau semua. Selain itu juga manusia juga suka, enak memang rasanya. Nggak boleh makan kenapa? Kegiatannya Ibu. Karena masih muda juga. Nah, ini ya kawasan penyangganya Pak, kawasan perhutani. Tadinya adalah hutan produksi, sekarang sudah dipindahkan jadi lapangan dengan tujuan istimewa untuk penyangga kawasan cagar alam. Ini yang akan ditanami, ya, ditanami jenis-jenis itu menjadi pusat nasional. Jadi nanti konsepnya penanganan berdasarkan blok, jadi bisa untuk edukasi. Jadi nanti ditanam berdasarkan blok-blok. Kalau nanti bisa untuk pusat pendidikan, jadi lebih memudahkan mengenal jenis-jenis itu per blok. Terima kasih, Mas Bu. Karena kita di kesempatan siang hari ini, mari sejenak kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Kunchoro. Disilakan. Bapak Dirjen KSDAE yang akan disaksikan dan didampingi oleh Ibu Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Kami persilakan Bang Gia. Dan ini tentunya atas kepemimpinan dan komitmen dalam peran serta pembentukan Pusat Fikus Nasional di Kabupaten Kediri. Yang pertama akan diserahkan yaitu kepada Perum Perhutani. Kami persilakan. MC juga. Nanti kalau pensiun boleh diundang. Uang tolong agung jadi ini Mas Bupati, saya selama jadi Dirjen ini Purna Tugas 1 April sudah memberikan penghargaan hampir 2000 penghargaan kepada TNI, Polri, staf saya sendiri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat,
guru-guru di pinggir hutan, termasuk penggerak aktivis konservasi. Pada kesempatan ini piagam penghargaan diberikan kepada IR Insinyur Karuniawan Purwanto Sanjaya, Kepala Divisi Regional Jawa Timur Perhutani, atas kepemimpinan dan komitmennya dalam peran serta pembentukan Pusat Fikes Nasional di Baberzon Cagar Alam Manggis Gadungan, Desa Manggis, Kecamatan Punju, Kabupaten Kediri. Mohon diterima, Mas. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk hari ini. Terima kasih untuk para perhutani di Free Jawa Timur. Piagam penghargaan diberikan kepada Bapak Dodi Purwanto, Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Sekali lagi atas kepemimpinan dan komitmennya dalam peran serta pembentukan Pusat Fikes Nasional di Baberzon Cagar Alam Manggis Gadungan, Desa Manggis, Kecamatan Punju, Kabupaten Kediri. Mohon diterima, Bapak. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa nih juga menerima Kepala DPRD, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Bapak Dodi Purwanto, yang sangat luar biasa sekali juga ini dalam peran aktifnya untuk pembangunan Pusat Fikes Nasional di Baberzon Cagar Alam Manggis Gadungan, Kabupaten Kediri. Yang memfoto lebih banyak daripada yang difoto. Emang keren ya? Iya. Dan berikutnya silakan Bapak. Piagam penghargaan diberikan kepada Mas Dito. Mas Dito ya? Wow, keren. Anindito Himawan Pramana, Sarjana Hukum, Bupati Kediri, atas kepemimpinan dan komitmennya dalam peran serta pembentukan Pusat Fikes Nasional di Baberzon Cagar Alam Manggis Gadungan. Mana berdiri, coba berdiri. Boleh berikan tepuk tangan. Boleh berdiri, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Dito. Luar biasa. Diterima, Bapak. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa, Bapak Ibu hadirin kami hormati. Ya. Oh, oke, Pak Danang sini, Pak Danang. Salam lestari, salam Fikes. Salam lestari, salam Fikes. Dan berikutnya ini juga akan kita laksanakan penandatanganan deklarasi pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem melalui pembangunan Pusat Fikes Nasional. Yang pertama berkenan untuk menandatangani Bupati Kediri, Mas Dito. Dan juga Bapak Dirjen KSDAE, Bapak Insinyur Wiratno MSc. Bersamaan. Deklarasi yang sudah ditandatangani. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan berikutnya kami undang juga Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur serta Kepala Perhutani di Free Jawa Timur. Sekaligus kami mohon kesediaannya Ketua Masyarakat Fikus Indonesia Dr. Ari Purnomo. Kami persilakan juga untuk membukukan tanda tangan sebagai bentuk deklarasi Pusat Fikes Nasional di Baberzon Cagar Alam Manggis Gadungan, Kabupaten Kediri. Salam lestari. Luar biasa, kami persilakan Dr. Ari. Dan berikutnya akan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Tapi sebelumnya ada juga cenderamata yang nanti yang akan diberikan dari Bapak Dirjen kepada Mas Bupati Kediri sebagai bentuk apresiasi yang sangat luar biasa untuk pemerintah Kabupaten Kediri. Terima kasih kepada Kabupaten Kediri. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi, matur nuwun. Dan berikutnya Mas Bupati juga akan memberikan cenderamata kepada Bapak Dirjen. Kami persilakan Mas Bupati juga untuk menyerahkan cenderamata kepada Bapak Dirjen di hari ini yang sudah hadir bersama kita di Kabupaten Kediri dalam rangkaian Pusat Fikes Nasional di Baberzon Cagar Alam Manggis Gadungan, Kabupaten Kediri. Panji Asmoro bangun. Ya, ada tokoh Panji ya, Panji Asmoro bangun. Baik, berikutnya berkenan Bapak Dirjen untuk menandatangani prasasti yang saat ini sudah siap. Di belakang Bapak. Mana? Oh ini. Siap. Kenang-kenangan Bapak.
Waduh, batunya dari Mojopahit ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pusat Fikus Nasional di Buffer Zone Jagar Alam Manggis Gadungan, Desa Manggis, Kecamatan Puncuk, Kabupaten Kediri diresmikan oleh Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK, Insinyur Wiratno MSc. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Berikutnya kami persilakan untuk bisa kembali duduk untuk Bu Anggi, kemudian Mas Bub juga dan juga para tamu yang lain. Dan berikutnya sambutan yang akan langsung kita dengarkan bersama-sama dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pada yang terhormat Bapak Insinyur Wiratno MSc, kami persilahkan. Yang saya hormati Bu Anggi ya, Wakil Komisi 4. Tepuk tangan dong untuk Bu Anggi ya. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Bapak Dodi Purwanto, tentu Mas Bupati Kediri, tepuk tangan. Mas Halinto Imawan Pramana, Kapolres Kediri AKBP Agung Setio Nugroho. Terima kasih rawuhnya Bapak Kapolres Kota Kediri AKBP Wahyudi SIK MH, rawuh. Ya, atur nuwun. Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infanteri Ruli Eko Suryawan, Esos. Terima kasih Bapak. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Dedi Priyo Handoyo SH MH. Terima kasih. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang dipilih oleh Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Hutan dan Ekosistem, Insinyur Basunando MM. Terima kasih Mas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti SEMM yang menjadi komandan dalam kegiatan hari ini. Tepuk tangan untuk Pak Kadis. Kepala Divisi Regional Jawa Timur, Perum Perhutani, Insinyur Karuniawan Purwanto Sanjaya. Terima kasih Mas. Pejabat Eselon 2 Lingkup Ijen KSDAE. Mas Bupati, saya ngajak beberapa kepala balai. Taman Nasional Meru Betiri, Maman. Tepuk tangan Maman. Kepala Balai Taman Nasional Baluran, Pujiadi. Terima kasih. KPTU TN Alaspuro, Bu Novi. Salam lestari. Gawat ini Mas Bupati, semangat terus dari tadi pagi teman-teman. PLT Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru, Bu Novita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam lestari, salam Vikas. Enggak, belum ada ya salam Vikas ya. Mas Bupati, Bapak Ibu sekalian, di era digital ini gerakan konservasi hitungannya detik. Dalam satu detik tadi saya sudah masuk PA grupnya teman-teman Fikes. Setelah saya berkunjung ke Cagar Alam yang diresmikan oleh Belanda 1919, saya nggak tahu Belanda ini menunjuk satu tempat luasnya cuma 13 hektar. Ada apa? Ada rahasia apa di masa itu? Gerakan konservasi di Indonesia dimulai dari Kurders, Dr. Kurders, keturunan Belanda Bandung. Di masa itu telah ditunjuk 55 kawasan konservasi, termasuk yang tertua 1919. Dan sekarang Mas Bupati, Bapak Ibu sekalian, kita punya 27,14 juta hektar kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Kalau di Eropa itu seluas Britania Raya itu kawasan konservasi kita merupakan aset nasional kebanggaan bangsa. Mulai dari Pulau Weh di barat sampai ke Taman Nasional Wasur, salju abadi di tropis, Taman Nasional Loren World Heritage oleh UNESCO. Dan di akhir jabatan saya ditunjukkan oleh Pak Nandang dan teman-teman Balai Besar Jawa Timur, KSDA Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Balai Besar Jawa Timur seluruhnya. Balai Besar KSDA Jawa Timur, salam lestari. Gawat ini Bu, semangatnya itu ya. Energi dan daya hidupnya kelompok Fikes itu luar biasa.
Ya, kalau saya tadi pagi sejak awal di Manggis ya, Ibu Anggia ya, kita di Cakar Alam Manggis, saya menyaksikan betapa kuatnya ya solidaritas konservasi. Mereka hanya menanam, menjaga, menanam. Kadang-kadang belum ada izin dari KDV dan belum ada izin dari administrator, mereka sudah menanam. Mohon diizinkan, nanti saya hubungi Direktur Utama Perhutani Bapak Wahyu agar gerakan ini menjadi gerakan seluruh Jawa dan bahkan seluruh Indonesia. Ya, terima kasih kepada Dr. Ari yang menginspirasi, mendorong, memotivasi. Saya kira beliau adalah pemimpin yang sangat humble. Cuman saya mau ngucir rambut seperti Dr. Ari belum bisa, rambut saya udah habis. Saya melihat Mas Bupati satu gerakan yang luar biasa di Kediri, di Manggis, dan menjadi upaya-upaya untuk mengkonservasi sumber daya air karena Jawa kekurangan air, Jawa akan krisis air, masa depan Jawa adalah masa depan air, dan mereka secara relawan, secara sukarela bekerja bahu membahu, getok tular, istilah saya mulut geram, dari mulut ke mulut, membangun yang disebut sebagai public trust. Dan itu sesuatu yang sangat berarti. Itulah disebut sebagai social capital. Kita punya financial capital, kita punya natural capital yang hebat. Kita punya social capital yang sering dilupakan. Padahal energi, semangat, daya hidup dari social capital ini luar biasa. Dan sudah dibuktikan oleh teman-teman yang baru satu aja, Fikes. Mas Bupati, kita mempunyai lebih dari 200.000 spesies pohon di seluruh Indonesia. Nah, saya memperhatikan pemimpin-pemimpin masa depan adalah pemimpin-pemimpin yang apa, teman-teman, yang apa, yang bisa menjawab, tak kasih hadiah. Pemimpinnya seperti apa yang kita perlukan? Yang cerdas, yang pintar, apa? Yang jujur, yang humble, yang santun, yang peduli lingkungan. Bukan hanya peduli, yang menjaga lingkungan, yang melestarikan lingkungan. Kawasan konservasi 27,14 juta hektar itu dikelilingi oleh 6.474 desa. Kata Mas Ari, kuwi kabeh wong desa kabeh, tetapi semangatnya luar biasa. Kita bangun Indonesia dari desa. Kekuatan Indonesia dari desa, termasuk desa-desa yang berada di pinggir-pinggir hutan yang di kawasan konservasi sebanyak 6.474 desa. 6.474 desa. Di Kupang kemarin, Mas Bupati, saya mendeklarasikan KSDAE mengajar. Menjadi contoh nanti Bu Anggia untuk eselon 1 lain harus ke lapangan, ke desa, ke SD pinggir hutan, ke SMP, ke SMA. Mereka harus tahu isi hutan di sebelah sekolahnya. Mereka harus mempunyai kebun bibit desa, kebun bibit sekolah, kebun bibit pesantren, kebun bibit gereja, kebun bibit vihara, kebun bibit keluarga. Mari kita gerakan ya, Indonesia menanam, Kediri, dari Kediri untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bersyukurillah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam lestari. Ini kira-kira sarapannya berapa piring ya? Oh, belum sarapan. Waduh, sama. Nanti bareng ya sarapannya. Untuk ada angkrang di sini pas di pojokan, ya. Baik, yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Wiratno yang luar biasa. Jadi memang Mas Bub, Pak Wiratno ini kalau lihat mic itu nggak betah. Ini tumben nih hari ini, mungkin karena di depan Mas Bub, jadi nggak terlalu banyak acting. Biasanya jadi MC juga. Jadi Masnya siap-siap untuk kehilangan ini ya. Kalau udah pensiun jadi MC dia masalahnya. Jadi rebutan nanti. Mas Bupati, Mas Dito, yang
luar biasa komitmennya. Beberapa 2 minggu yang lalu ya saya bersama-sama Mas Dito juga Pak Wir diperlihatkan sebuah peta mulai dari Belanda ya, peta Kabupaten Kediri yang sudah long time ago, maksudnya udah sangat tua sekali, dan itu menjadi legacy bagi Kabupaten Kediri, dan itu luar biasa, dan ditaruh di depan pendopo. Jadi apa? Jadi seperti fikus, jadi sesuatu yang memang harus diuri-uri gitu. Yang saya hormati PLT Kepala Balai Besar Jawa Timur, Pak Nandang ya, Pak dari Jakarta di sini, dan semua jajaran KSDAE yang hari ini hadir, Kepala Balai semuanya yang hadir, baik secara fisik hari ini luar biasa karena kita langsung di bawah pohon fikus, serta juga yang secara virtual juga saya dengar ini juga diikuti Mas Bub oleh balai-balai besar se-Indonesia. Jadi ini bisa menjadi contoh tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga di seluruh Indonesia untuk pelestarian, untuk konservasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman relawan terutama. Tuh kan yang paling kenceng itu paling 5 piring. 5 piring makanannya. Lalu kemudian dari teman-teman Mas Bupati dan semua Forkopimda yang hadir, matur nuwun atas komitmennya. Saya yakin tanpa kerja bareng dengan semua pihak tidak akan terwujud. Teman-teman dari Perhutani yang istimewa, Dr. Ari. Saya kucir juga rambut saya Pak Wir, tapi Pak Wir nggak lihat ya karena saya pakai jilbab. Tapi belum putih semua Pak. Agak sarah yang bicara itu. Relawan yang luar biasa yang ada di sebelah sana, yang saya tahu beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama Mas Bub ke Manggisan, ke Simpenan ya, ke Manggisan ya, ke Simpenan, untuk melihat secara langsung apa yang sudah dilakukan oleh para relawan. Dan ini bagaimana kerja para relawan ini adalah salah satu yang selalu saya omongkan juga, baik itu di ruangan komisi atau di forum-forum yang lain, bahwa kerja dari para relawan ini yang harus kita support. Karena tidak ada program, mereka tentu akan terus menjaga, menjaga lingkungan. Dan itu yang diharuskan oleh kita sebenarnya sebagai manusia. Dan itu juga yang salah satu spirit yang ketika kita, Pak Wir juga salah satu orang yang luar biasa komitmen terhadap revisi Undang-Undang KSDAE, pelibatan masyarakat itu menjadi salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang KSDAE yang sekarang sedang kita garap. Pak Dodik dan semua teman-teman, Pak Ketua, panggilannya Pak Ketua ya, Pak Ketua yang kemarin waktu di Manggisan juga bareng-bareng sama kami semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat bersyukur dan sangat bangga tentunya karena Kediri menjadi pusat fikus nasional. Kalau kita dulu sering kita menganggap pohon seperti ini kan angker ya, Bapak Ibu kan biasanya waktu saya kecil yang namanya pohon-pohon kayak gini dianggap angker dan tidak terlalu banyak orang datang untuk mendekat. Ini sebenarnya dibalik itu semua fikus ini mempunyai atau leses. Kalau di Kediri apa namanya leses? Apa namanya kalau Kediri? Fikus juga leses. Peringan ya. Nah ini biasanya dia tidak hanya rindang kemudian membawa kesejukan, tetapi memang itu tadi yang sudah disampaikan, punya mampu mengatur tata kelola air. Saya yakin karena ini biar masyarakat juga tahu persis apa sih sebenarnya yang dipunyai oleh pohon leses ini atau pohon fikus ini, punya tata kelola air yang luar biasa. Bahkan sudah ada buktinya Dr. Arya yang di Manggisan itu ya, ketika sedang musim kemarau sama sekali tidak terganggu, airnya tetap melimpah. Dan seandainya coba kalau kita lihat hari ini kita punya masalah lingkungan yang luar biasa, seandainya seluruh Indonesia kita bergerak secara bersama-sama untuk menanam fikus, tidak ada cerita bahwa kita kekurangan air. Ini kan luar biasa, dan itu
Dan itu berawal dari Kabupaten Kediri. Apa nggak keren? Keren banget. Maka saya sangat mengapresiasi, sangat senang sekali dan bangga. Terutama juga Pak Wir lagi nggak ada ya. Pak Wir mau diapresiasi malah pergi pada ini. Jadi Pak Wir di masa-masa tinggal beberapa hari Mas Bu. Jadi Pak Wir ini sudah mau purna, tetapi beliau sangat punya komitmen yang sangat kuat. Bahkan di akhir ini kalau saya tadi bilang sama Pak Wir, Pak, kalau ini jadi dan kemudian menjadi gerakan nasional, Pak Ari, Mas Bu juga, ini bisa jadi amal jariah kita semuanya. Dengan semua terutama yang bekerja. Para relawan ini bergerak terus, lalu kemudian di scale up, ditiru oleh masyarakat di luar sana, dan semuanya melakukan hal yang sama. Kemudian mereka tidak ada kekurangan air. Coba, betapa luar biasanya jasa yang kita berikan untuk bumi, ya, untuk bumi, untuk Indonesia. Itu yang namanya jariah, dan terus-menerus akan berguna. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi jariah kita bersama-sama. Salam konservasi. Salam konservasi.